Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Giska Arfianti dari kelas 11 IPA 4. Di sini saya akan menyampaikan khutbah mengenai sholat. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sobihi wa maula amma ba'du. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia hidayah dan berjuta kenikmatan tak terhingga yang telah Ia anugerahkan kepada kita semua. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan ke haribaan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan semua orang yang mengikutinya hingga hari kemudian. Selanjutnya, marilah kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benar takwa, yakni dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kaum muslimin azakumullah, di zaman yang semakin dekat dengan hari akhir ini, kita menyaksikan suatu fenomena memprihatinkan yang menimpa kaum muslimin, yaitu sebuah realita banyaknya orang yang mengaku beragama Islam namun tidak memahami hakikat agama Islam yang dianutnya. Bahkan tingkah laku keseharian mereka sangatlah jauh dari nilai-nilai Islam itu sendiri. Di antaranya adalah banyaknya kaum muslimin di masa sekarang yang mulai meremehkan dan menyanyiakan sholat. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang berani meninggalkannya dengan sengaja dan terang-terangan. Padahal dalam agama Islam, sholat memiliki kedudukan yang tidak bisa ditandingi oleh ibadah lainnya. Keistimewaan tersebut tergambar dengan peristiwa Isra dan Mi'raj, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu perintah sholat setelah beliau sampai di Sidratul Muntaha. Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara langsung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang demikian itu menunjukkan bahwa betapa agung kedudukan ibadah sholat dalam Islam. Karena ia adalah tiang agama, di mana agamamu ini tidak akan tegak kecuali dengannya. Dalam suatu hadis sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pokok agama adalah Islam, berserah diri. Tiangnya adalah sholat, dan puncaknya adalah jihad di jalan Allah. Sholat adalah ibadah yang pertama kali diwajibkan setelah ikhlas dan tauhid. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu, dan tidaklah mereka disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus. Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5. Dan sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu, aku telah diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwasannya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, kemudian mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Apabila mereka melakukan itu, maka mereka menjaga darah dan harta mereka dariku, kecuali dengan hak Islam, dan perhitungan mereka diserahkan kepada Allah. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Sholat juga merupakan amal pertama kali yang akan dihisab di hari kiamat kelak, seperti tersebut dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya yang pertama kali dihisab dari amal seorang hamba pada hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka ia telah berbahagia dan sukses. Tetapi apabila sholatnya jelek, maka ia telah celaka dan rugi.
Hadis riwayat At-Tirmizi nomor 413. Hadirin yang dirahmati Allah, inilah gambaran agungnya kedudukan ibadah sholat dalam agama Islam yang kita anut. Lantas, apa hukuman untuk orang yang meninggalkan sholat? Seluruh ulama umat Islam sepakat bahwa orang yang meninggalkan sholat karena mengingkari kewajibannya adalah kafir. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa ia telah kafir dan keluar dari Islam. Sementara yang lain menyatakan bahwa hukumnya masih berada di bawah kesyirikan dan kekafiran. Akan tetapi jamaah sekalian, terlepas dari perbedaan pendapat para ulama tentang hukum dan hukuman bagi orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, hendaknya seorang muslim merasa takut apabila keislamannya diperdebatkan oleh para ulama dengan sebab meninggalkan sholat. Meski seharusnya sudah cukup bagi kita untuk merasa takut jikalau meninggalkan sholat dikarenakan ancaman yang begitu keras dari Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Ibnu Qayyim berkata, orang yang meninggalkan sholat telah berbuat dosa besar daripada berzina, mencuri, dan minum khamar. Orang yang meninggalkan sholat akan mendapatkan hukuman dan kemurkaan Allah di dunia dan di akhirat. Hadirin rahimakumullah, perhatikanlah orang-orang yang tidak sholat. Hidupnya tidak mengalami ketenangan meskipun secara lahiriah hidupnya kaya raya dan mempunyai harta yang berlimpah. Namun, mereka sama sekali tidak mengalami ketenangan dan tidak juga kenyamanan. Berbeda dengan orang yang sholat, ia merasa tenang dan bahagia. Melaksanakan sholat dapat menenangkan hati karena di dalam sholat mengandung zikrullah, yaitu mengingat Allah, dan itu membawa kepada ketenangan batin. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Quran surat Ar-Rod ayat 28. Jiwa orang yang melakukan sholat akan mengalami ketenangan dan akan mendapatkan tumaninah dalam hidup. Berbeda dengan orang yang enggan sholat, hidupnya mengalami was-was, tidak tenang, ketakutan, dan selalu diganggu oleh setan. Maka jamaah, tunaikanlah sholat karena ajal begitu dekat. Laksanakanlah perintahnya selagi amal masih dicatat. Segeralah bertaubat sebelum pintunya tertutup rapat. Jadilah hamba yang taat demi meraih syurganya yang penuh dengan nikmat. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian penyampaian khutbah dari saya mengenai meninggalkan sholat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.